Baik, semua standar syariah manajemen modal insani di edisi 1441 Hijriah. Dalam SSMMI ini ada 9 standar dengan 26 elemen penilaian, mulai dari rekrutmen sampai terakhir di SSMMI ke-9 itu adalah mandatory training staff. Pada prinsipnya, fokus utama dari SSMMI ini adalah bahwa tata kelola SDI di Rumah Sakit Syariah itu senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip syariah. Dan sebagai catatan bahwa seluruh proses tata kelola SDI yang sesuai dengan syariah ini hanya diberlakukan bagi pegawai atau karyawan atau staf yang beragama Islam. Jadi kalau di sebuah rumah sakit ada beberapa stafnya yang beragama selain Islam, maka proses ini tidak berlaku bagi dirinya. Sebagaimana biasa, karena sertifikasi rumah sakit syariah itu merupakan penyempurnaan dari akreditasi KARS, maka seyogyanya seluruh dokumen itu jadi satu antara dokumen yang diperuntukkan untuk akreditasi KARS maupun dokumen untuk sertifikasi syariah. Jadi nggak ada bedanya sama sekali dengan yang KARS. Cuma dalam SSMMI ini, ya kan, ada muatan-muatan syariah atau Islami dalam pelaksanaan. Dimulai dari bagaimana rekrutmen, ya kan, kemudian orientasi, kemudian penempatan, kemudian manajemen karir, kemudian penilaian kinerja karyawan berupa KPI, dan yang berbeda lagi adalah bahwa di tata kelola sumber daya insani di Rumah Sakit Syariah itu memiliki kode etik dan budaya kerja Islami. Jadi di SSMO tadi ada kode etik rumah sakit, nanti juga akan ada kode etik dokter, dan bahkan ada kode etik perawat yang sudah disahkan oleh Mukisi dalam hal ini. Kemudian ada yang lain lagi dibandingkan dengan yang KARS adalah adanya kompetensi fikih pasien bagi seluruh insan yang berkarya di Rumah Sakit Syariah. Dan tentu semua itu dikelola hubungan kerja antara rumah sakit dengan pihak karyawan, ada akad pegawai. Itu seperti itu. Jadi mohon ini dicermati dengan baik. Jadi penilaian SSMMI mulai dari standar 1 sampai standar 9 tidak keluar dari fokus utama ini. Jadi diawali dari rekrutmen, ya kan, ada tambahan penilaian kinerja, bagaimana orientasi umum dan orientasi khususnya, dan ada tambahan konten kode etik, yaitu kode etik dokter dan kode etik perawat, dan
budaya kerja Islami. Dan yang tak kalah pentingnya di SSMMI ini ada sebuah karya baru, yaitu kompetisi fikih pasien. Sehingga ada perlakuan khusus, yaitu mandatory training fikih pasien bagi seluruh insan yang bekerja di rumah sakit syariah. Prinsip syariah dalam SSMMI ini yaitu kebijakan dan prosedur dalam tata kelola SDI mengikuti standar masing-masing entitas rumah sakit. Jadi tentu berbeda antara yayasan, kemudian perseroan, atau rumah sakit pemerintah. Tetapi dalam kebijakannya harus menambah unsur-unsur syariah yang akan diukur atau akan dinilai. Seperti yang disampaikan oleh teman Pokja tadi, bahwa di salah satu itunya yang termasuk yang corporate bylaw tadi ada kekurangan tentang memasukkan unsur syariahnya itu sudah mulai ditata masuk di bagian mana di kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan akreditasi KAS. Kemudian untuk proses rekrutmen mulai dari seleksi dan seterusnya, kemudian penempatan disertai dengan uraian jabatannya, ya kan, kemudian penilaian, ya, kemudian dari penilaian itu nanti akan dipertimbangkan untuk jenjang karir, semua mempertimbangkan kemampuan pegawai menjalankan prinsip syariah. Nah, teman-teman semua, kalau kita baca kit ini, tentu SSMMI menurut saya itu potensi besar sekali untuk melaksanakan secara keseluruhan syariah yang sudah dicanangkan. Jadi kata kuncinya itu justru di SDI. Mohon maaf, bagaimana kita bisa melakukan proses pelayanan syariah kepada pasien kalau SDI-nya belum mantap baik secara budaya maupun secara pengetahuan tentang apa-apa yang harus dijalankan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi prinsip syariah yang minimal yang dinilai itu pertama misalnya pengetahuan keagamaan. Yang kedua sholatnya, apakah dia sudah sering sholat jamaah atau sholat sendiri. Kemudian kemampuan membaca Al-Qur'annya, dan mungkin pula fikih pasien sebagaimana mandatori fikih pasien. Nah, misalnya kemampuan membaca Al-Quran. Nanti di Rumah Sakit Islam Namira tentu akan dilakukan mapping, pemetaan seberapa sebaran kemampuan membaca Al-Quran dari seluruh SDI. Jadi mungkin nanti akan ada kategori-kategori, ya kan, misalnya yang paling lancar, tidak ada salahnya ketika membaca Al-Quran dan tajwidnya, tartil dan seterusnya, itu mungkin kategori A. Yang masih ada kesalahan sedikit-sedikit, kategori B. Ada kesalahan yang lebih banyak lagi, kategori C misalnya. Bahkan kalau yang masih, mohon maaf, baru belajar membaca, masih gradul-gradul, bisa dikategorikan D. Nah, harapannya dengan prinsip syariah yang seperti ini, budaya itu kan dimulai dari diri sendiri SDI. Kalau SDI budaya membaca Al-Qur'annya saja masih belum kuat, maka agak sulit memang untuk mengajak pasien untuk bersama-sama kita membaca Al-Qur'an, karena kita tahu Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an itu salah satu bagian dari pengobatan. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti ketika sudah dilakukan mapping, tentu yang sudah nilainya A punya kewajiban untuk menarik teman-teman yang nilainya B menuju A. Yang nilainya sudah B
punya kewajiban untuk menarik teman-teman yang C untuk diangkat menjadi B. Dan seterusnya sampai yang D ditarik ke C dan seterusnya. Bahkan setelah ada di A, mungkin ada peningkatan dari pihak rumah sakit. Tidak hanya membaca, mungkin nanti seperti yang ada di Sultan Agung, ada program hafalan Qur'annya. Nah, itu monggo teman-teman Rumah Sakit Islam Namira berimprovisasi terus secara terus-menerus, belajar mulai dari sekarang bagaimana mengelola SDI yang ada di Rumah Sakit Namira untuk senantiasa mencintai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau prinsip-prinsip syariah sudah dilaksanakan oleh insan Rumah Sakit Islam Namira, insya Allah warna dari pelayanan Rumah Sakit Islam Namira akan berubah tanpa harus diumumkan ke publik. Oh, ternyata beda ya rumah sakit syariah dengan rumah sakit non syariah. Harus dimulai dari bagaimana mengelola SDI-nya. Jadi banyak sekali program-program SDI-nya yang tentunya nanti banyak yang beririsan dengan tugas-tugas komite dan tugas-tugas dari Bina Rohani. Tapi sebagai pemegang Pokja MMI mestinya harus lebih luas pandangannya sehingga bagaimana membuat suasana kerja di Rumah Sakit Namira sedikit ditarik secara terus-menerus untuk berusaha menjalankan prinsip-prinsip syariah. Standar elemen manajemen modal insani, katakanlah yang pertama tadi, rumah sakit memiliki tata kelola modal insani secara syariah, mulai dari rekrutmen, pengembangan, karir, dan sampai ke pengakhiran, misalnya seperti itu. Nah, bedanya dari yang KARS itu adalah bahwa proses seleksi pegawai memuat materi agama Islam yang meliputi praktek sholat dan kemampuan baca Al-Quran. Bapak Ibu, teman-teman semua, di sini sudah jelas. Jadi yang diminta standar itu adalah minimal pada saat seleksi pegawai rekrutmen itu ada tes praktek sholatnya dan kemampuan membaca Al-Quran. Dan itu harus dibuktikan. Tidak hanya ditulis dalam pedoman, tetapi belum pernah dilaksanakan. Nah, harus dibuktikan bahwa pada saat rekrutmen baru, itu harus mengangkat masalah ini. Jadi setiap kali seleksi, ada materi tambahan, yaitu materi tes agama Islam, dan materi berupa praktek sholat, minimal berupa praktek sholat, dan kemampuan baca Al-Quran. Syukur-syukur, kalau lebih dari itu, dites kemampuan dalam hal keagamaannya. Jadi ya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa elemen 1 itu kan permintaannya seperti itu, sampai ada SPO-nya, menerangkan seperti itu. Tapi tidak sebatas SPO yang akan dilihat nanti. Tentu yang akan lebih dilihat lagi adalah dokumen-dokumennya. Ya. Jadi dalam hal manajemen sumber daya insani tadi sudah disampaikan kurikulumnya berbasis Islami. Oke, ada tulisannya berbasis Islami. Tetapi pada pelaksananya harus ada dokumen dong. Mana sih perbedaannya yang katanya rekrutmennya sudah berbasis Islami. Kalau tadi Mas Dodi mengatakan bahwa sudah dites tetapi belum ada dokumennya, ya mohon dengan hormat untuk dibuktikan dengan cara mendokumentasi seluruh yang sudah dilaksanakan. Sebenarnya akreditasi atau sertifikasi itu kan teman-teman adalah melaksanakan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilaksanakan. Jadi kalau cuma dilaksanakan tanpa ditulis itu juga belum termasuk kriteria terjaminnya mutu akreditasi atau sertifikasi. Sebaliknya sudah dilaksanakan tapi belum ada
ada apa sudah ditulis tapi belum dilaksanakan juga sama seperti itu. Keinginan kita silahkan ditulis kemudian dilaksanakan, atau dibalik laksanakan dulu baru ditulis, itu juga tidak ada unsur apa-apanya. Jadi tidak mengapa dilaksanakan dulu baru ditulis atau ditulis dulu baru dilaksanakan. Monggo yang dipilih oleh teman-teman Namira seperti apa. Tapi pada saat nanti prasurvei atau survei, mohon untuk tidak kosong, ya kan, tidak kosong semua bentuk-bentuk dokumentasi, baik itu dalam bentuk SPO, bentuk-bentuk hasil tes, bentuk-bentuk bagaimana menggabungkan KPI dengan jenjang karir dan seterusnya. Mungkin juga bisa memasukkan KPI syariah ini yang dikaitkan dengan ujroh sistem remun yang ada di Rumah Sakit Islam Namira. Itu semua silakan berimprovisasi, selalu berkembang sehingga Namira akan semakin berkibar di Lombok Timur khususnya dan Pulau Lombok secara keseluruhan. Ini tentang pola ketenagaan sama ya dengan yang KAS, ya kan? Tetapi selalu ada perbedaannya adalah persyaratan. Misalnya ada masalah jenjang karir, kompetisi persyaratan jabatan. Nah, setiap persyaratan jabatan mohon untuk memasukkan unsur-unsur tadi, fikih pasien, ya kan, kemampuan baca Al-Qur'an lah, apalah dan semacamnya itu, sehingga ada nilai lebih dari yang kita lakukan dalam akreditasi KAS. Itu ada semua. Nah, kemudian yang kedua itu seleksi penerimaan, ya kan. Nah, ini kan telusurnya bukti dokumen implementasi proses rekrutmen, ya kan. Nah, kalau nanti misalnya jawabannya adalah mohon maaf selama 1 tahun ini nggak ada rekrutmen sama sekali, ya gimana caranya memberi nilai yang benar pada elemen ini, itu seperti itu. Mohon untuk teman-teman bisa memaklumi ini semua. Kemudian ini rekrutmen, kemudian penempatan, ya toh. Penempatan adalah harus memperhatikan kompetensi sesuai syariah. Nah, sesuai syariahnya itu kalau di KAS penempatan staf itu harus sesuai kompetensi, tetapi di sertifikasi syariah ini tidak hanya kompetensi secara umum, tapi sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ada misalnya tingkat pejabat, setingkat manajer misalnya, itu harus minimal hafal berapa surat dan sebagainya. Itu kan bisa dibuat oleh internal Rumah Sakit Namira sehingga muncul KPI-nya nanti. Lanjut teman-teman, yang keempat tadi rumah sakit bekerja sama dengan institusi, tadi sudah ada, tapi mohon untuk dikembangkan. Kalau tadi misalnya ada semacam keluhan ya, sudah ada kerjasama, tapi ternyata dari sisi standar kok nggak masuk ya. Nah, itu kan sebagai masukan kepada pihak institusi pendidikan bahwa yang Rumah Sakit Namira inginkan itu minimal seperti ini. Jadi hubungan timbal balik antara institusi pendidikan dengan manajemen SDI di Rumah Sakit Namira terus berlanjut, tidak hanya sekedar ada bukti kerjasama. Terus antara pengembang pendidikan di institusi dengan pengembang SDI di mana di rumah sakit terus berhubungan, berkomunikasi, bersilaturahim bagaimana agar nanti pada saat rekrutmen berikutnya harapannya keinginan atau standar yang diinginkan oleh Rumah Sakit Namira bisa tercapai. Jadi tidak berhenti di hanya MOU saja. Nah, kalau misalnya institusi mempertanyakan kenapa ya sudah MOU kok tidak ada salah satu staf yang
salah satu alumni kok diterima. Nah, itu kan sebagai bentuk evaluasi diri di institusinya. Harus bersama-sama apa kelemahannya, apakah kelemahannya dari sisi syariahnya, dari sisi keislamannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mohon setiap kali ada MOU yang kurang pas seperti itu, mohon ada komunikasi yang baik antara dua institusi. Kemudian teman-teman, standar syariah manajemen modal insani yang standar kedua, orientasi umum dan orientasi khusus. Nah, tadi rekrutmen sudah dilaksanakan, misalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pada saat orientasi umum dan orientasi khusus itu ada perbedaan antara yang STAR dengan yang syariah. Nah, pada saat yang diorientasi di syariah ini ada penambahan materi itu semacam ini dari A sampai H. Ini masuk di sistem penilaian, mulai dari pengenalan maqasidus syariah, ya kan, bimbingan sholat bagi pasien, bimbingan doa, bimbingan toharoh, bimbingan talqin, bimbingan hijab, bimbingan fikih, dan komunikasi Islami. Sebenarnya teman-teman, pada saat orientasi ini pun bisa dilaksanakan bersama-sama dengan mandatori fikih pasien pada calon karyawan baru. Nah, di samping karyawan yang lama sudah diisi mandatori fikih pasien, khusus untuk pendatang baru, ya mestinya sudah diajarin dari A sampai H ini juga. Nah, ini harus dibuktikan pada saat melakukan orientasi, itu harus dibuktikan ada materi-materi tentang A sampai H ini. Ya, kemudian ditambah lagi dengan 3 mutu wajib syariah. Itu sudah harus di luar kepala semua, baik karyawan yang sudah lama di situ maupun karyawan yang baru melakukan orientasi umum dan orientasi khusus. Jadi ini pun harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen, tidak hanya sudah misalnya, tapi tolong dong dicatat, didokumentasikan dengan baik. Bagaimana teman-teman melakukan mandatori fikih pasien langsung pada saat orientasi karyawan. Jadi mandatory training itu tidak harus nunggu. Jadi setiap kali ada karyawan masuk, misalnya 2 atau 3 orang, ya langsung dari A sampai H ini harus disampaikan dengan baik sehingga mereka datang mereka hadir di Nanira itu sudah dalam keadaan lengkap, siap tempur bahwa kami siap untuk melayani sesuai dengan prinsip syariah. Maka karyawan baru itu harus disyariahkan dulu. Ya minimal dari A sampai H ini sudah dikenal sama dia. Ya kan? Tapi khusus untuk ini seperti yang bimbingan talqin, mungkin ada yang sekedar tahu, tapi ada yang wajib tahu, misalnya perawat. Ya wajib tahu dong kalau masalah talqin, perawat di IGD, perawat di ruangan, apalagi perawat di ICU. Kan gitu. Tapi kalau misalnya pegawai itu di mana? Di ruangan, admin segala macamnya tidak sering ketemu sama pasien ya, tapi harus tahu ya bahwa kalau talqin itu seperti apa. Jadi distandarkan seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi dari SSN 2 itu tentang orientasi umum dan orientasi khusus. Nah, itu. Jadi ada R-nya, regulasinya, kebijakan tadi sudah. Kalau kebijakannya sudah sih, tapi berikutnya kan harus ada implementasinya. Kemudian orientasi umum dan orientasi khusus yang diikuti oleh seluruh staf memuat materi tentang nilai-nilai Islam dan implementasinya dalam pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun ini mulai dari Januari 2019 sampai hampir 2 tahun ini tidak ada rekrutmen sama sekali, boleh jadi kalau menurut saya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban SSMMI ini ya melakukan reorientasi bagi pegawai yang sudah lama.
ya kan, reorientasi, sehingga ada bentuk orientasi ini sehingga terus menerus, ya kan, tidak hanya pada saat mandatory training saja, tetapi diingatkan kembali tentang visi misi rumah sakit, terus bagaimana tadi orientasi umum dan orientasi khusus dilaksanakan. Jadi boleh dilakukan reorientasi. Jangan menunggu ada karyawan baru kalau betul-betul tidak ada karyawan baru. Tapi kalau ada karyawan baru, ya monggo dengan karyawan barunya. Kemudian yang elemen penilaian yang ketiga, EP3-nya adalah orientasi umum dan orientasi khusus diimplementasikan dengan diikuti seluruh staf, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jadi kalau baca ini teman-teman, seluruh staf, nggak ada alasan bagi kita, staf-staf yang sudah lama, tidak perlu melakukan orientasi. Mesti ada semacam reorientasi. Karena tadinya belum kenal yang namanya prinsip-prinsip syariah, dikenalkan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya pastinya karena ini sertifikasi atau akreditasi, ya pastinya yang harus ada kesesuaian, misalnya ada umannya, ada bukti dokumentasinya bahwa implementasi itu dilakukan. Ingat teman-teman, ini ada kalimat di seluruh staf. Ya, ketika nanti ada prasurvei tidak pernah dilakukan orientasi, ya mohon maaf, nanti nilainya mungkin hanya maksimal 5, kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada bukti bahwa seluruh staf harus dilakukan reorientasi syariah, ya insya Allah akan bisa nilai maksimal. Maaf, putus teman-teman. Di laptop saya reconnecting. Suaranya jelas, Dok? Iya, suaranya jelas, tapi ininya putus ya. Iya. Karena suara saya pakai Android. Iya. Dipisah ya. Kalau enggak nanti malah terganggu terberan. Iya. Ya, jadi yang suara saya pakai yang HP, tapi ini di laptop saya masih muter-muter terus. Mohon maaf.